Madrid tuh musim ini jelek-jelek banget gitu. Cuman ada Bellingham tuh dia yang emang tanda kutip menolong Madrid tuh, di mana dia emang yang pengen main dan pengen menang tuh cuma Bellingham doang gitu. Yang menurut gue konsisten tuh ya Van Dijk sih dari musim ke musim. Ya meskipun juga ini dia berasal dari tim rival gue ya, gue kan MU nih. Cuma yang harus gue akui emang Van Dijk ini selalu konsisten lah dari permainan-permainannya ya. Bruno itu kalau gue jadi Bruno, gue capek guys. Gue capek, maksudnya gue dengan 10 batang kayu yang bisa dibilang gue itu tuh harus nge-carry satu tim satu season kan nggak gampang ya. Oke guys, welcome back to Travel Talks. Jadi hari ini kita mau sedikit balik ke musim kemarin dan membahas tentang 11 terbaik dari musim kemarin. Dari mulai kiper ya semuanya lah 11 terbaiknya. Dan kalau bisa nanti satu manajer juga ya. Boleh ya. Jadi manajer terbaik tahun kemarin, musim kemarin. Dan di sini maksudnya kita udah ada whiteboard masing-masing, jadi nanti kita bakal nulisin juga siapa aja. Ntar kalau misalkan kita udah selesai ya, kita liatin, ntar kita bahas kenapa sih kita nih milih si pemain ini gitu. Oke. A few moments later. Oke, beres? Beres? Sudah selesai? Selesai guys. Ya, jadi tadi sudah dibilang sebelumnya, kita bakal ngeliatin starting 11 terbaik musim 2024-2025 menurut kita masing-masing ya. Ya, menurut kita masing-masing. Dan sama satu pelatihnya. Dari mulai Nabil kali ya. Ya, musim. Nah, itulah semua kebaca ya. Di kiper ada Donnarumma. Oke, Donnarumma ya artinya kalian tahu ya kenapa. Dia emang stand out banget musim ini, di mana di PSG dia ngebantu buat di UCL Liga, terus banyak lah krusial game yang contohnya Aston Villa kan, kalau bukan Donnarumma pasti kalah tuh sama Aston Villa kalau bukan Donnarumma kipernya. Terus ada Hakimi di winger di RB ada Hakimi, di mana ya Hakimi waktu di PSG musim ini kan gila banget dia mainnya gitu, eksplosif banget. Terus Mendes menurut gua selain layak masuk di squad ini, emang dia sekarang LB terbaik menurut gue, Bruno Mendes, di mana dia nganterin Portugal di Nations League kemarin. Terus PSG juara kan. Di CB-nya ada Acerbi sama Gabriel. Nah, Acerbi tuh di Internya sebenarnya dia tuh udah lumayan tua ya, umurnya berapa sih? 35. 36 berapa ya? Ya pokoknya udah tua, dan bisa di mana dia bisa main sampai titik akhir di Liga, sampai di final UCL, walaupun emang kebantai sama PSG 5-0, tapi perlu diingat dia nganterin Inter ke final gitu, momen krusial waktu dia heading ke gawang Barcelona. Ya pokoknya dia fighting spiritnya oke lah. Terus Gabriel di Arsenal menurut gua bisa ngalahin Saliba yang gembar-gembornya kemarin 2 tahun kemarin. Dia CB terbaik Arsenal, atau ya oke banget lah mainnya. Terus Vitinha emang gila sih tahun ini gitu, dia otaknya PSG lah. Terus Di tengah lagi ada siapa? ada Pedri dan Bellingham. Tapi sebenarnya pengen bawa. Sebenarnya Pedri itu itu selain dia kalem mainnya, dia otak dari permainan Barca, dia tuh yang dimana transisi nyerang dan defense tuh Pedri ada di situ gitu. Makanya gue ngambil di situ, emang dia sangat layak buat masuk starting top 10 top 11 terbaik di musim ini. Terus Bellingham, kenapa Bellingham? Madrid tuh musim ini jelek banget gitu. Cuman ada Bellingham tuh dia yang emang tanda kutip menolong Madrid tuh, di mana dia emang yang pengen main dan pengen menang tuh cuma Bellingham doang gitu, selain Mbappe nanti ada di Madrid tuh gitu, dibanding yang Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, mau siapapun. Bellingham yang emang etos kerjanya kelihatan banget di musim ini, dan layak banget Bellingham menurut gua di top 11 ini gitu. Dan wingernya di kiri ada Dembele. Ya Dembele kalian tahu lah gimana dia main tahun ini gitu, sampai kemarin di CWC, di final UCL, dan dia banyak momen momen clutch, momen krusial yang
dia masuk atau dia dari manapun pasti kontribusinya sangat besar. Di kanan ada Lamine Yamal. Dik Yamal. Lamine Yamal ya kalian tahu kenapa dia dia apa masuk masuk ke squad ini, soalnya dia emang mainnya musim ini memang bagus banget, terus dia emang yang emang masuk nominasi Ballon d'Or juga kan kalau nggak salah, atau Sebenarnya belum ada. maksudnya kontender Ballon d'Or juga gitu kan. Belum cocok. Terus di striker ada Mbappe, kembali lagi Mbappe Madridnya lagi flop dan lagi jelek, dia yang nolong sama Bellingham gitu. Sebenarnya itu sih buat pemainnya, dan pelatihnya sudah pasti Enrique sih. Coba lagi. Oke. Saran dari Fian. Dari Nabil tadi udah ya guys. Sekarang dari gua. Di kiper sama. Ada Donnarumma nih. Ada Donnarumma. Ya alasannya ya sekarang musim ini dia kok dibanding kiper lain ya. Karena Alisson kan di Liverpool kemarin sempat cedera lumayan lama ya. Jadi dia nggak banyak main. Terus dibanding kiper-kiper lain, Madrid juga Courtois-nya lagi kurang. Jadi menurut gue musim kemarin yang paling oke-nya Donnarumma. Terus di posisi bek kanan ada Hakimi, sama juga kayak Nabil. Hakimi ya dia untuk membantu gol-golnya PSG juga banyak banget ya. Dari segi ofensifnya dia bagus, defensifnya juga oke juga. Jadi sama pemain krusial bagi PSG juga di musim kemarin, bisa juara Liga, bisa juara Champions League ya. Salah satunya karena peran Hakimi juga. Terus center back ada Virgil van Dijk ya. Kenapa Van Dijk? Karena sebenarnya gue rada bingung juga tadi mau milih center back ini siapa aja ya, dua ngisi center back. Cuma yang menurut gue konsisten tuh ya Van Dijk sih dari musim ke musim. Ya meskipun juga ini dia berasal dari tim rival gue ya, gue kan MU nih. Cuma yang harus gue akui emang Van Dijk ini selalu konsisten lah dari permainan-permainannya ya. Beberapa musim terakhir ya Liverpool bisa di papan atas terus ya, salah satunya karena Van Dijk juga gitu. Jadi ya musim kemarin juga nganter Liverpool juara, ya menurut gue layak lah dia masuk starting 11 terbaik menurut gue ya. Terus ada lagi satu lagi Bastoni. Kenapa Bastoni? Karena di Inter pun ya sama, konsisten juga dia. Terus dia tuh kadang ya menurut gue unik ya, karena center back ini jarang-jarang ngebantu maksudnya ngebantu ofensif timnya gitu ya. Baston ini bisa kadang main di back kiri juga dia. Jadi yang crossing ke strikernya itu justru Bastoni gitu. Dan dari segi defensifnya pun dia ya oke juga gitu. Dia ya siapa sih sekarang yang nggak tahu Bastoni gitu kan. Dia masih terbilang cukup muda, cuma kemampuannya oke ya. Ya itu jadi kemarin ya tadi kata Nabil bilang meskipun Inter di final kalah 5-0, cuma ya gak bisa dibilang kalau Baston ini punya musim yang jelek juga, enggak. Justru menurut gue ya tetap aja dia salah satu yang terbaik gitu. Terus dari back kiri Nuno Mendes ya sama kayak Hakimi juga perannya sangat besar buat PSG musim kemarin. Dari segi defensifnya juga wah, kalau menurut gue ya di antara Hakimi sama Mendes nih, kalau defensifnya lebih oke Mendes. Kalau ofensifnya ya Hakimi. Cuma Mendes nih bukan berarti ofensifnya jelek juga ya. Dia sama-sama ngebantu gol juga buat PSG dan sangat-sangat krusial juga lah posisi Mendes nih ya. Jadi menurut gue layak buat ada di starting 11 terbaik. Terus di tengah ada Vitinha. Vitinha juga ya konduktornya PSG lah tahun ini ya, musim kemarin. Jadi permainan PSG ini otaknya nih ada di Vitinha, terus dia yaitu sebenarnya tiga-tiganya di midfield PSG ini bagus banget ya menurut gue. Cuma yang paling stand out nih Vitinha, dan yang paling berpengaruh ini Vitinha juga. Jadinya kalau misalkan dibilang layak ya sangat-sangat layak, karena ya dia juara Champions League, juara Liga, dan juara lainnya di Prancis gitu ya. Terus nah ini yang menurut gue rada menarik dan beda nih, Caicedo ya. Gue masukin Caicedo. Caicedo nih kemarin tuh sempat baca statistik, dia ini salah satu pemain yang selalu selalu main gitu. Dan mainnya pun bukan diganti, dia full terus berapa kayaknya hampir semusim full dia main 90 menit deh. Jadi ya
karena itu mungkin ya Chelsea kemarin di Club World Cup pun ya oke gitu, emang Caicedo bagus menurut gue. Dari dia nih lebih defensif kan mainnya. Statistik oke, dan dia selalu available juga buat main. Mungkin ini sedikit unpopular ya kenapa gue masukin Caicedo, cuma menurut gue Caicedo layak sih musim ini buat jadi salah satu yang terbaik di musim kemarin gitu ya. Terus nah ini gue mainnya mungkin kalau yang rada-rada bingung kenapa gue masukin Rafinha di tengah, karena kemarin beberapa kali itu Rafinha justru emang mainnya di attacking midfielder guys, di bawah Flick tuh ya. Jadi gue masukinnya di belakangnya ada Caicedo, Vitinha, di depannya itu satunya itu ada Rafinha. Dan Rafinha kemarin golnya kan wah banyak juga gitu, dan dibandingin musim sebelumnya gitu. Ya dia bisa ngebuktiin kalau musim ini tuh ya emang dia bener-bener bagus banget ya mainnya. Dari segi golnya, asisnya, kontribusi buat Barca juga sangat-sangat besar sih kalau menurut gue. Dia bisa juara Liga juga, jadi ya menurut gue sangat layak buat masuk ke top 11 ya. Lanjut ke posisi right wing. Right wing ada Dembele. Dembele ini ya tadi pemain PSG ini sangat layak sebenarnya buat masuk ke starting 11 terbaik ini ya. Karena ya juara Champions League, juara Liga, tapi Dembele ini benar-benar yang paling stand out dari semuanya, karena ya sumber-sumber golnya pun dia sekarang banyak banget ya. Terus di momen-momen krusial dia selalu deliver gitu ya, selalu bisa membantu timnya apa ya, di saat buntu juga dia golin gitu, bisa kasih kontribusi yang sangat besar juga gitu ya. Jadi intinya Dembele ya, bagi orang-orang juga banyak yang bilang ya dia kayaknya layak banget nih buat Ballon d'Or, dan gue juga setuju sih. Gue setuju Dembele sangat layak Ballon d'Or ya, makanya gue masukin di top 11 gue. Nah, terus gue masukin Salah. Dia layak musim ini karena outputnya di Liga tuh kemarin 20 berapa gol ya itu ya. Salah nih. Gol asisnya. Iya, dia top skor kan. Dia top skor, asisnya pun banyak. Terus ya dia udah bertahun-tahun sangat konsisten gitu. Jadi ya sangat layak sih kalau menurut gue musim kemarin jadi top 11 pun. Makanya gue masukin, benar-benar kontribusi buat Liverpoolnya jadi juara. Ya meskipun di Champions League ya mereka nggak juara, cuma gue Salah nih benar-benar salah satu yang paling konsisten dan paling apa ya, selalu perform lah di setiap matchnya gitu. Dan terakhir di striker ada Mbappe. Kenapa gue masukin Mbappe meskipun di awal-awal datangnya dia di Madrid ini rada kurang ya. Maksudnya untuk standarnya Mbappe ya kurang lah ya. Cuma kan dia bisa membuktikan juga seiring jalannya waktu, dia bisa kasih kontribusi, bisa gol, bisa assist, dan ya meskipun dia kan selalu mainnya di posisi tengah ya. Padahal dia idealnya pun dia di kiri biasanya kan dari dulu. Cuma di Madrid dia dipasang di tengah dan dia bisa kasih kontribusi. Jadinya dan dia tuh salah satu kedua ya setelah Gyökeres dia Setelah Gyökeres ya. kedua terbanyak kan kalau nggak salah. Ya, makanya gue pasang dia di striker karena ya menurut gue layak, meskipun Madrid kemarin gak juara juga sih. Cuma ya dia layak menurut gue. Jadi itu guys. Terakhirnya ada manajernya Luis Enrique sama. Udah pasti. Yes, ya itu. Starting 11 terbaik menurut gue. Sekarang lanjut ke Menurut gue ya ini mungkin gue juga sedikit agak beda ya liatin dong. dibanding yang lain. Jadi ya mungkin ada beberapa yang sama Nabil, sama Vian, karena memang bisa dibilang kiper left backnya ini memang harus diambil ya. Iya. Hakimi, Nuno Mendes, sama Donnarumma. Nah mungkin yang jadi bedanya mungkin di back kenapa gue milihnya Cubarsí. Cubarsí ini yang gue lihat dan gue tonton, Cubarsí ini tuh sama Barkanya Flick, yang bisa dibilang dia juga masih muda, dia tuh bisa konsisten dan kokoh sebagai jadi jantung pertahanannya Barcelona tanpa adanya Nervas, tanpa adanya kaku atau gimana yang mungkin kalau misalnya bisa dilihat dia masih muda dan experience-nya juga nggak sebanyak pemain-pemain yang lain, tapi dia bisa nampilin bahwa dia pun bisa sebagus itu gitu. Karena gue mikirnya mungkin banyak yang pemain-pemain muda, entah itu dari pemain Inggris, dari pemain manapun yang bisa dibilang yang star. Contohnya ya jangan dari Inggris aja, pemain Barca yang dibilang yang star yang Ansu Fati deh. Ansu Fati kan ekspektasi
ternyata jauh dari harapan gitu kan. Kayak Yamal dia dia masih muda tapi bisa perform, tapi kenapa Ansu Fati enggak gitu. Nah, salah satunya contohnya Cubarsi lah. Kenapa gua ambil Cubarsi karena ya dia bisa perform di usia dia yang masih muda dan bisa kokoh gitu. Bagus. Di sebelahnya ada Acerbi ya. Acerbi juga tadi Nabil juga bawa kan. Alasannya juga sama. Acerbi pun bagus di Internya. Dan yang sedikit bedanya mungkin di tengahnya gue bawanya McTominay. Nah, yang lucunya gini guys. Ini di sini tuh ada bekas hapusan. Sebelumnya tuh gue bawanya Caicedo juga. sama kayak Vian. Cuman kenapa gue lebih milihnya McTominay? Karena gue fans MU. Enggak, Deng. Objektif dong. Objektif dong. Enggak, Deng. Enggak, bro. Karena tadi kan gue juga nulis Caicedo, jadi bukan. Enggak, kenapa gua bawa McTominay? Karena McTominay itu sebenarnya pemain yang gue suka juga dari dulu semenjak dia di MU. Dia pemain yang bagus, cuman mungkin zamannya dia di MU pun dengan lingkungannya ataupun dengan banyak faktor yang bisa dibilang kurang menguntungkan dia ketika dia di MU, yang menjadiin mungkin dia dihujat atau gimana. Cuman dia bisa ngebuktiin di Napoli bahwa dia bisa sebagus itu dan akhirnya jadi player of the year-nya Serie A, The season. of the season-nya Serie A, ngalahin midfielder ya yang bagus yang lain gitu di Serie A. Dan ya di tahun ini pun dia juga statistik untuk Napolinya bagus juga gitu. Dia nyumbangin gol, dia nyumbangin assist untuk Napoli yang bisa akhirnya ngebawa Napoli juga juara. Yang bagi gue ya McTominay juga layak untuk dibawa. Dan gue juga bawa Bruno, yang dimana mungkin kalau ini mungkin ya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Ini sebenarnya nggak terlalu kontroversial juga sih buat gue. Nggak terlalu ya? Terlepas dari lu fans MU, cuma ya dia kontribusinya oke gitu. Ya, kenapa gue bawa Bruno pun karena gini. Bruno itu kalau gue jadi Bruno, gue capek guys. Gue capek, maksudnya gue dengan 10 batang kayu yang bisa dibilang gue itu tuh harus nge-carry satu tim satu season kan nggak gampang ya. Maksudnya ya yang bisa dilihat dari etos kerjanya Bruno, dari kemauan dia. Walaupun memang terkadang Bruno tuh kalau misalnya udah drama, udah jatuh-jatuh tuh kadang gue juga males ya nontonnya. Cuman kalau misalnya bisa dibilang Bruno itu etos kerja dan dia tuh pemain yang mungkin bisa dibilang selevel sama De Bruyne, selevel lah guys. Selevel. Setuju. Dia tuh cuma salah tim aja mungkin. Kalau dia tempatin di Madrid dari dulu pun dia bakalan sebersinar itu gitu. Makanya ya di sebelahnya McTominay gue bawa Bruno pun karena ya Bruno bisa, dia tuh pemain yang mungkin bisa dibilang maju mundurnya pun dia juga kalau misalnya main 90 menit dia bakalan lari terus. Pemain yang tipikalnya bakalan lari terus, dia ngebantu defense, dia ngebantu attack gitu. Jadi ya mungkin sama kayak Caicedo bisa dibilang Bruno juga jarang cedera, dia main 90 menit terus dan tetap konsisten gitu. Dan ya di kanannya ada Salah juga di right wingnya jadi salah satu right wing mungkin top 5 right wing the best paling baik IPL. Masuk gak deh kira-kira Of all time atau maksudnya gimana nih? Of all time 5 masuk gak top 5? Setelah kontribusinya yang selalu konsisten sih menurut gue top 5 masuk. Top 5 masuk ya? Masuk, Salah masuk ya top 5? Top 5 nih? Ya, iya. Top 5 nih? Masuk salah. Masuk nih? Masuk. Oke. Karena dia sekarang di jajaran top skor sepanjang masa juga udah masuk sama dia. Ya. Dan di kanannya ada Salah, di kirinya mungkin sedikit beda kenapa gua bawanya. Mungkin kalau yang lain bawanya Dembele atau siapapun. Gua bawanya Kvara. Karena kenapa gua bawanya Kvara? Gua pengen notice Kvara ini tuh dari Napoli terus masuk ke PSG yang mungkin bisa dibilang tim langganan juara di Prancis. Cuman Kvara nih yang gua highlight kemarin beberapa match juga dia mainnya bagus. Dia ngegolin iya, assist pun iya. Dan ya mungkin kalau misalnya bisa dibilang kita mau ngambil siapa nih di PSG, di kiri atau kanannya, susah ya. Bingung. Karena semuanya bagus.
Jadi mungkin ya karena yang lain pun udah ada Dembele, udah ada siapapun ya mungkin ini jadinya berwarna aja gue ngambil Kvara. Karena Kvara pun bisa dibilang pemain yang apa ya, mungkin tahun kemarinnya di Napoli juga bagus, terus tahun sekarangnya juga eh, pas dia di PSG sekarang juga bagus ya mungkin bisa jadi patokan kenapa gue bawa Kvara gitu. Kvaratskhelia. Nah mungkin untuk depannya gue bawa Alvarez dan Gyökeres. Beda lumayan beda lah. Kenapa gue bawanya Alvarez? Karena Alvarez nih tipikal pemain yang bisa dibilang menurut gue nih dia masih muda banget dan ya untuk attacking kena nggak tahu banget gue suka banget sama Alvarez tuh di luar pencapaiannya dia sama Atletico Madrid mungkin nggak dapat trofi apa mungkin tapi bisa dilihat dari recap sebelumnya pun Alvarez tuh jadi pemain yang mungkin bisa dibilang entah itu super sub entah itu jadi starter dia tuh tajam banget dan ketika di Atletico pun dia tuh tajam juga masih sama tajamnya sama kayak dia di City dulu gitu dan ya Alvarez untuk beberapa musim ke depan kalau misalnya memang dia mainnya masih kayak musim ini dengan gaya bermainnya dia dengan gol-gol yang dia ciptain yang masih konsisten gitu apalagi dia mungkin bakalan pindah ke Barca who knows siapa musim depan dia bakalan jadi pemain yang mungkin bisa dibilang udah mah komplit trofinya udah komplit kan dia di usia muda bakalan jadi pemain yang serem juga gitu Alvarez dan ya tentu depannya lagi bersama Alvarez gue tempatin ada Gyökeres karena ya kalian juga tahu sendiri Gyökeres GA-nya sebanyak apa musim kemarin ya walaupun di Liga Portugal ya cuman tetap aja itu tuh udah kayak per week tuh dia pasti ngegolin per match pasti ngegolin dan ya layak lah untuk dibawa dan mungkin kita bertiga setuju sama coach terbaik Yes. Enrique ya. Enrique terbaik guys. Segitu kali ya. Gimana? Ya mungkin segitu dari Tapi tadi itu berarti tengahnya 2 doang tuh Bruno McTominay. Bruno McTominay. Menarik. Menarik. Oke, jadi ya mungkin itu guys tim dari kita. Tadi ya beda-beda. Ada yang ngambil Caicedo kayak gua, ada yang ngambil Bellingham, Pedri, ada yang ngambil Bruno McTominay. Jadi menurut kalian tim terbaik musim kemarin, 11 terbaik musim kemarin tuh siapa aja sih coba? Bisa di komen ya guys, di kolom komen di bawah. Coba kalian sebutin siapa sih yang layak masuk ke 11 terbaik musim 2024-2025. Oke. Kalau gitu videonya udah sampai sini aja. Beres, oke. Jangan lupa ya guys, share, komen, like, subscribe ya. Jadi sampai ketemu di next video.